A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mang Sukir, yang tentunya akan menemani teman-teman semua dengan sebuah kisah-kisah horor dan mistis, yang kali ini akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Santet Miss V. Cerita ini ditulis oleh Sophia Baikwini. Dan bagi teman-teman yang ingin membacanya secara langsung, teman-teman bisa langsung kunjungi aplikasi KBM yang linknya saya sertakan ada di deskripsi. Dan tak usah berlama-lama, mari kita simak kelanjutan ceritanya. Selamat mendengarkan. Kia dan Iqbal terperanjat saat siapa yang datang. Kang Bahri nampak tergesa masuk ke dalam warung. Dia langsung duduk dan memesan makanan dan minuman. Saking seriusnya, dia tak menyadari ada Kia dan Iqbal di warung itu. Kia dan Iqbal saling pandang. Lalu Iqbal berkata, "Sepertinya Kang Bahri tidak melihat kita, Ge." "Iya, Bal, kayaknya gitu. Apa karena dia lapar seperti kita ya?" Kia bertanya. "Mungkin juga, Ge. Tapi bener tuh, langsung ditegak itu minumannya." Iqbal menunjuk Kang Bahri, langsung meneguk air dalam gelas besar. Mereka bersyukur karena Kang Bahri tidak menyadari keberadaan keduanya di warung nasi tersebut. Entah karena lapar atau karena dia sedang fokus pada satu hal, hingga Gia dan Iqbal pun tak menjadi perhatiannya. Wajah Kang Bahri agak tenang setelah meneguk minuman yang dipesannya. Dia meraih ponsel dari saku kemejanya, lalu dia asik memainkannya sambil menunggu pesanannya datang. Tak berapa lama wanita muda, sepertinya biasa melayaninya, menghampiri Kang Bahri. Wajahnya terlihat senang saat melihat sosok gondrong itu datang ke warung makan tersebut. Pelayan nampak ramah padanya. Sepertinya mereka sudah mengenal baik pria gondrong itu. "Burung puyuhnya masih hangat, Kang. Sengaja disisain buat Akang," ujar pelayan wanita berbaju biru padanya. "Tahu dari mana saya mau mampir ke sini?" tanya Kang Bahri. "Tahu dong. Kan tadi saya lihat mobil Akang lewat. Pasti pulangnya mampir ke sini dulu. Lagian Akang teh udah lama gak datang ke sini. Pasti kangen atuh sama masakan saya," ujar si pelayan wanita dengan senyum yang mengembang di wajahnya. Kentara sekali jika dia memang mencari perhatian dari pria gagah dan banyak duit itu. "Iya, Akang kangen sama masakan di sini. Apalagi sama yang masaknya." Kang Bahri terkekeh. Sifat Don Juannya muncul begitu saja. Walaupun dia sudah mati-matian menjaga image, berubah sikap kasarnya dan playboy yang telah menempel erat pada dirinya. Semuanya berubah setelah dia berbicara dengan Hanum beberapa waktu silam. Akan tetapi ternyata semuanya tak semudah membalikkan telapak tangannya. Banyak wanita-wanita yang terus menggoda dan berharap bisa menjadi kekasih gelapnya. "Ih, Akang bisa aja deh," pelayan wanita itu sumringah. "Harus dong. Kalau nggak bisa aja, mana bisa dikangenin banyak wanita," ujar Kang Bahri pede. Paling-paling di Akang ini." Si wanita mencubit pinggang Kang Bahri. "Bisa aja." Kang Bahri tersenyum manis padanya. Ya, mereka nampak akrab. Kia dan Iqbal yakin mereka sudah mengenal lama. "Gila emang Om Lobal. Cewek gimana aja diembat. Pelayan warung aja kena tuh gombalannya." Om gue gitu loh."
Iqbal mengangkat jempolnya. "Kok lu gak bisa gombal sih?" tanya Gia. "Gak gombal aja kamu udah kelepek-kelepek sama aku. Gimana kalau aku gombalin coba? Bisa kejar kamu, Ge." Iqbal nampak pede luar biasa. Dia terkekeh geli sendiri. "Halah, siapa lagi yang kelepek-kelepek sama kamu? Mimpi aja, kegeeran kamu, Bal." Gia manyun. Bibirnya maju beberapa senti. Iqbal makin gemas dibuatnya. Senang rasanya bisa menggoda dan melihat gadis impiannya itu ngambek. Di mata Iqbal wajah Gia semakin menarik saat cemberut. "Apalagi kalau tersenyum, kamu jadi lebih cantik sih, Ge," batin Iqbal. "Bukan GR, tapi kenyataan kok," tukas Iqbal. "Kamu pengen banget ya aku gombalin?" Mata Iqbal menatap genit ke arah Gia. "Ih, amit-amit cabang bayi deh. Jauh-jauh dari hidup gue." Gia bergidik ngeri. Iqbal ngakak, lalu mengaduk keras saat Gia mencubit perutnya. "Iqbal, ngapain kamu di sini?" Tawa Iqbal terhenti saat Kang Bahri berdiri tegak di belakangnya. "Akang di sini juga." Iqbal gelagapan. Kang Bahri mengangguk. "Dari mana kalian?" "Tunggu, sepertinya saya kenal sama kamu, Neng. Tapi di mana ya?" Kang Bahri mengerutkan dahinya. Sepertinya dia berpikir keras. Kembali dia melirik ke arah Gia. Wajah Gia begitu familiar baginya, mengingatkan dirinya pada Hanum. Dan Tunggu. Neng ini adiknya Neng Hanum kan?" Lagi-lagi Kang Bahri bertanya. Sepertinya dia sedang mengingat-ingat sesuatu. "Iya, betul. Masa Akang gak kenal?" Bukan Gia yang menjawab, melainkan Iqbal. "Oh iya, sekarang saya ingat. Pantas kalian mirip. Lupa-lupa ingat. Padahal kita beberapa kali bertemu ya," ujar Bahri. Kini dia ingat bagaimana dulu dia bersikap pada Gia. Bukankah dia pernah meminta Gia untuk jadi istri ketiganya? Astagfirullah, betapa memalukan sikapnya itu. Dan kini dia berhadapan langsung kembali dengan gadis itu. Perlahan raut wajah Bahri berubah. Dia merasa jangah pada Gia. Gia mengangguk. Dia merasa heran. Kini sikap Bahri begitu banyak berubah, menjadi lebih sopan dan bersahaja. Beda dengan dulu, urakan, sombong, playboy tak tahu malu. Bahkan Gia masih ingat bagaimana dulu Bahri malah pernah memintanya jadi istri ketiga. "Kalau bisa sekalian kamu jadi istri ketiga saya, dijamin hidup kamu bakal bahagia bersama saya," ujarnya sambil tergelak hebat saat itu. Wajahnya terlihat menjijikan, bahkan hampir saja Gia meludahinya. Nauzubillah. "Maafkan sikap saya tempo hari ya, Neng. Kurang ajar sekali saya saat itu." Dengan berat hati karena malu, Bahri memberanikan diri mengucapkan kata maaf pada Gia. "Tidak apa-apa, Kang. Lupakan saja. Itu udah lama juga. Saya hampir lupa," jawab Gia. Tak enak hati melihat sikap Bahri yang sepertinya sangat sungkan padanya. Iqbal menatap Gia dan Bahri bergantian. Dia bingung ada apa sebenarnya antara dua manusia yang kini terlihat sangat serba salah itu. Jangan-jangan pikiran Iqbal mulai berpikir yang tidak-tidak. Apalagi dia tahu sepak terjang pamannya ini. Awas saja kalau Kang Bahri berani macam-macam pada Gia," ancam Iqbal.
Jangan main jauh-jauh, Bal. Lagian ini udah sore. Izin gak nih kamu bawa Gia main jauh kayak gini? Tanya Kang Bahri. Sepertinya dia khawatir pada dua anak muda di depannya itu. Izin atuh Kang. Nanti dikira bawa kabur kalau tanpa izin orang tuanya. Gila Iqbal. Gia menatapnya bingung. Secara mereka melakukan itu diam-diam, tanpa sepengetahuan orang lain. Baguslah kalau izin. Takutnya kalian kabur. Nanti orang tua khawatir jadinya. Jelas Kang Bahri. Kang, ini makanannya sudah siap. Suara pelayan wanita itu terdengar, memanggil Kang Bahri. Maaf ya, Akang kesana dulu. Dia pamit kembali ke mejanya untuk menyantap menu yang telah tersedia. 2 ekor burung puyuh goreng, ikan mujair bakar, serta beberapa tusuk sate ayam tersaji manis. Semangkuk sayur asem, bermacam-macam lalapan, dan sambal goreng terasi juga ada di mejanya. Nampak sangat menggugah selera. Benar rupanya kedatangan Kang Bahri ke warung ini benar-benar menjadi tamu istimewa. Hingga hidangannya pun diberikan beda. Sementara Iqbal masih bertanya-tanya apa yang dulu terjadi pada Gia, hingga Bahri meminta maaf padanya dengan wajah penuh penyesalan. Singkat cerita, Gia berjalan tergesa ke dalam rumah. Waktu beranjak senja, bahkan dalam hitungan detik saja azan maghrib akan berkumandang. Hanum hanya melirik adik perempuan satu-satunya itu. Walaupun dia mempunyai banyak pertanyaan yang akan diajukan padanya, tapi dia menahannya karena waktu yang tak memungkinkan. Anak perempuan kok maghrib baru pulang? Dari mana saja kamu, Neng? Suara Umi membuat langkah menuju ke kamarnya terhenti. Hanum tersenyum mendengarnya. Dia bisa menahan diri untuk tak bertanya, tapi ternyata tidak dengan ibunya. Latihan silat, Mi. Mau ada festival di sekolah, jawab Gia. Berbohong. Dia beristighfar dalam hati, memohon ampunan pada Allah karena telah membohongi keluarganya. Tapi mau bagaimana lagi? Dia tak berani menceritakan yang sebenarnya pada mereka tentang kondisi Arima sekarang. Apalagi jika harus mengatakan siapa dalang di balik sakitnya Hanum beberapa waktu lalu. Bisa-bisa amarah keluarganya memuncak. Pun dengan Hanum, dia pasti kaget saat mendengarnya. Mungkin aku harus menunggu waktu yang tepat untuk membicarakan semua ini. Apalagi masalahnya masih belum selesai. Aku tak mau si Jalang itu meminta maaf pada Teh Hanum, atau dia memilih menderita karena keegoisannya, batin Gia. Setelah mencium tangan ibunya juga Hanum, dia buru-buru masuk ke dalam kamar dan bersiap-siap mandi serta sholat maghrib. Benar saja azan pun berkumandang sewaktu Gia keluar dari kamar mandi. Alhamdulillah, ucapnya sambil mengusap wajah. Gadis itu mengucapkan hamdalah. Tete kan nungguin kamu buat ngantarin Tete nengok Teh Arima. Tapi malah pulang sore banget, Ke. Padahal tadi udah buat kue dan agar-agar, ujar Hanum. Terdengar begitu tulus. Rupanya dia masih kepikiran tentang Arima karena tak bisa menengoknya saat sakit. Gia yang tengah membereskan piring yang sudah dicucinya mendongakkan wajah. Gak usahlah ditengokin orang jahat kayak gitu sih. Pantasnya mati membusuk di tempat, jawab Gia ketus. Gak boleh gitu, Ge. Pamali. Sesama manusia harus saling tolong menolong, saling bantu. Orang lagi sakit kok didoain mati membusuk kamu mah. Gimana sih?
ucap Hanum mendekat pada Gea. Biarin aja, dia bukan manusia kok. Dia perempuan iblis yang gak punya hati. Gea, malah bawa-bawa iblis segala. Hati-hati atuh kalau ngomong teh. Hanum sepertinya tak suka Gea begitu membenci Arima. Iya, dia iblis. Kalau manusia sih mana tega kirim-kirim penyakit pada orang lain. Sekarang kena batunya. Santet itu berbalik sama dia. Rasain, geram Gea. Hanum semakin bingung. Gea, istighfar atuh. Ngomong santet segala. Ada-ada aja kamu teh, tukasnya. Gea buru-buru menutup mulutnya. Untung saja Hanum tak paham apa yang dia ucapkan. Berabe urusannya kalau orang lain ada yang mendengarnya. Harus hati-hati sekarang. Pokoknya sebelum Arima si biang kerok itu benar-benar mengakui kesalahannya, aku tak boleh sembarangan bicara. Dasar mulut ini suka nyerocos sendirian. Gea memukul mulutnya sambil bicara sendiri pelan-pelan. Hanum yang melihatnya tertawa kecil. Ada-ada aja kamu mah Ge. Segala ngomong santet. Iblis lah, apalah. Suuzon mulu bawaannya pada orang lain. Pamali, ujarnya mencolek dagu Gea. Apaan sih? Bukan suuzon. Tapi waspada tuh teh, bantah Gea. Hanum menoyor jidatnya. Teteh kesel deh, gumam Gea. Awas kalau nanti ngomong sembarangan lagi. Teteh potong uang jajan kamu. Iya, enggak, janji, jawab Gea. Hanum tersenyum. Teteh, baik bener jadi orang. Padahal udah jelas si Arima teh penghancur kebahagiaan Teteh dan Kang Lutfi, ucap Gea dalam hati. Sementara itu, Bahri kembali memikirkan cara bagaimana agar Arima bisa sembuh, tapi tidak dengan mengakui kesalahannya pada Hanum. Tapi bagaimana caranya? Sedangkan Bagurandil sendiri hanya mengatakan jika itu satu-satunya cara. Sementara itu di kediaman Bagurandil, Arima makin mengenaskan saja kondisinya. Rintihan dan erangnya membuat siapa saja yang mendengarnya akan merasa iba. Apalagi jika melihat kondisinya. Anehnya wanita itu tetap tak merasa bersalah. Dia justru mencari celah untuk menyalahkan orang lain. Kini wanita itu benar-benar sedang kesal karena Mbak Gurandil tak bisa melakukan apapun padanya. Dasar dukun palsu, dukun tukang bohong, ngaku aja sakti, taunya begini, rutuknya kesal. Tak berapa Mbak Gurandil masuk ke dalam kamar di mana Arima berada. Wanita itu langsung menatapnya penuh kemarahan. Tolong Mbah, tolong berikan obat yang manjur pada saya. Arima memohon pada Mbak Gurandil untuk kesekian kalinya. Wajahnya sudah kehilangan kecantikan yang selama ini dia miliki. Raut pucat itu nampak sangat mengenaskan. Kelopak matanya menghitam karena kurang tidur dan istirahat. Mbak Gurandil tak cepat menjawab. Dia masih bingung jawaban apa yang akan dia berikan pada perempuan itu. Cepatlah Mbah, saya sudah tak kuat lagi. Percuma saja jadi dukun santet kalau tak bisa mengobati penyakit ini. Percuma. Arima berteriak kesal. Lalu dia mengaduh kembali. Ngaku aja dukun santet paling sakti,
paling jago di Banten. Taunya ilmunya cuma seupil doang. Nyantet cewek kayak si Hanum aja gagal. Percuma aku bayar mahal-mahal. Brengsek. Arima mengomel sambil terus menggaruk. Bagurandil merasa terpukul karena ucapan Arima. Lemeh sekali dan sedikit kurang ajar wanita ini. Tapi dia tak bisa melakukan apa-apa. Seandainya bukan Arima yang bicara seperti itu, mungkin ilmu hitam saktinya sudah diarahkan padanya. Benar-benar kurang ajar. Rasanya dia ingin marah pada wanita muda emosional ini. Tapi apa yang diucapkan oleh Arima ada benarnya. Dia gagal menyantet Hanum. Dan itu sungguh hal yang memalukan baginya. Sebenarnya dari awal dia sudah tahu jika Hanum bukanlah wanita biasa. Saat dua ularnya mati tiba-tiba setelah mendatangi rumah perempuan itu. Berkali-kali makhluk gaib yang dia kirimkan kembali dengan membawa kegagalan. Wanita yang seperti Hanum memang langka. Baru kali ini dia gagal, hingga santet yang dikirimkan olehnya kembali dan menyerang si pengirim. Bagurandil menarik napas berat. Ayo lakukan sesuatu, Mbah. Kamu harus bertanggung jawab. Saya jadi begini karena kegagalan bahkan. Arima kembali mencecarnya. Lagi-lagi lelaki berjanggut panjang itu tak merespon. Dia hanya melirik pada wanita berwajah masam itu. Penampakan Arima tak bisa membuatnya marah. Ia tak tega pada perempuan yang sudah tak berbentuk lagi. Apa dulu Hanum juga seperti ini keadaannya? Bisik Bagurandil. Tiba-tiba saja dia merasa begitu sangat bersalah. Katal, tolong berikan aku obatnya, Mbah. Saya tak kuat lagi. Arima berguling di atas lantai. Tak peduli pakaian yang dikenakannya aut-autan. Bagurandil makin bingung. Perlahan dia meninggalkan ruangan di mana Arima ditempatkan. Kepalanya menjadi pusing. Saya ini dukun santet, tapi tak bisa mengobati santet yang saya kirimkan dan berbalik pada pengirimnya. Benar-benar aneh. Gumam pria setengah tua itu dengan dahi berkerut. Dia terpekur lama di ruang istirahatnya. Tak tahu apa yang akan dilakukan selanjutnya untuk menghadapi Arima. Karena wanita itu bersikukuh, tak mau meminta maaf pada Hanum. Apa yang harus dilakukannya sekarang? Mbah, ada 2 pasien dari Jakarta. Mereka mau pasang susuk katanya. Sekonyong-konyong Ujang masuk ke sana. Suruh mereka kembali, Jang. Saya sedang malas praktek. Katakan saja saya sedang semedi. Tidak bisa diganggu. Ada apa, Mbah? Ujang bingung. Tak seperti biasanya bos besar ini menolak kedatangan pasien. Katakan saja begitu. Untuk sementara rumah pengobatan saya ini ditutup. Sampai saya merasa benar-benar ingin buka praktek lagi. Tapi kenapa, Mbah? Saya kepikiran Arima. Dia bilang saya dukun bodoh karena gagal menyantet musuhnya. Ujar Bagurandil dengan pelan. Lah itu kan kata dia aja. Toh selama ini Mbah selalu sukses dalam beraksi. Kang Ujang menguatkan bosnya. Saya harus semedi lagi, Jang. Mungkin benar kata Arima. Ilmu saya sudah berkurang kesaktiannya. Hingga Hanum bisa menang dan membalikan santet itu pada saya. Kang Ujang terdiam. Lalu sekarang kita harus bagaimana, Mbah?
Katakan pada kedua tamu itu, untuk sementara waktu saya mau istirahat, tidak menerima tamu. Ujang mengangguk. Dia pamit untuk menemui tamu-tamu itu kembali. Tak berapa lama dia masuk lagi ke ruang tempat istirahat Mbah Kurandil. Lalu dia fokus mendengarkan keluh kesah tuannya. Walau bagaimanapun, Mbah Kurandil adalah orang yang selalu menolongnya tiap dalam kesusahan. Jadi apapun kata orang, Ujang selalu menghormatinya. Saya bingung, Jang. Bagaimana cara mengobati Neng Arimah? Kalau dibiarkan terus-terusan begitu saja, dia bisa mati, katanya. Wah, bahaya atuh kalau begitu, Mambah, jawab Kang Ujang gusar. Tunggu, Jang. Ayo ikut ke kamar saya. Mbah Kurandil berjalan menuju kamar semedinya. Ujang pun mengekor di belakangnya dengan patuh. Ini ada obat yang harus kamu balurkan di tubuh anunya Neng Arimah. Pereda sementara, biar dia tidak terlalu kesakitan seperti sekarang. Mbah Kurandil menyerahkan botol berisi cairan hitam kental. Ini harus dibalurkan ke itunya Neng Arimah, Mbah, kata Kang Ujang bingung. Ya iya tuh, kan itunya yang gatal teh, masa di kepalanya, Mbah Kurandil kesal. Bukan begitu, Mbah, risih atuh, saya kan laki-laki, mana boleh megang itunya perempuan yang bukan mahram saya. Lagi pula, mana mau Neng Arimah dipegang sama saya? Kenapa tidak sama Mbah aja? Pasti dia mau. Kan Neng Arimah mah nurut sama perintah Mbah, tolak Kang Ujang. Dia sungkan dan risih melakukan tugas yang diberikan oleh Mbah Kurandil padanya saat ini. Bukan hanya itu, membayangkannya saja sudah ngilu. Jangankan memegang, melihat saja sudah membuatnya mual. Karena area sensitif Arimah terus bernanah dan berdarah yang menimbulkan aroma tak sedap. Ah, saya mana bisa. Dia bukan istri saya, Jang, sergam Mbah Kurandil. Lah, sama saya juga, Mbah, risih. Cari atuh solusinya. Kalau dibiarkan bisa mati di sini dia. Repot kita nantinya. Mbah Kurandil makin panik. Tiba-tiba Ujang teringat pada seseorang. Dia perempuan yang pas untuk bisa membantu mereka saat ini. Mudah-mudahan saja dia mau diajak kerjasama, pikir Kang Ujang. Dia tersenyum, lalu berbisik pada Mbah Kurandil. Mata tua itu mendelik tajam. Cerita pun bersambung. Jika kalian suka dengan ceritanya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar bisa mendengarkan cerita-cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.